Shalom, jumpa lagi bersama Klavos Sukacita. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan bagi kita semua. Tapi sebelumnya mari kita tenang dan kita berdoa. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa di sorga, Allah dalam nama Yesus Tuhan dan penyelamat kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kasih setiamu senantiasa ada di tengah-tengah kami. Kami akan belajar di sekeliling firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami, kuatkan dan mampukan kami, supaya kami benar-benar dikuatkan untuk memahami kehendak-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Kristus Yesus, karena kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita di saat ini terambil dari kitab kudus Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 12. Injil Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-36. Injil Yohanes pasal 12 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-36, demikian bunyinya. Yesus memberitakan kematiannya. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, memuliakan namamu, maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ mendengarkannya dan berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk mengatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi di antara mereka. Demikian firman Tuhan. Pemirsa Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, sebuah percakapan yang terjadi di tengah-tengah seluruh pekerjaan dan pelayanan Yesus. Dan dalam percakapan itu, Yesus memberitakan tentang kematiannya. Menarik di sini, pemirsa yang diberkati Tuhan, pada bagian pembacaan kita hari ini, Yesus memberikan sebuah pernyataan yang luar biasa kepada semua orang tentang apa yang terjadi. Ayat 25 bagian dikatakan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk kehidupan yang kekal. Artinya Bapak Ibu pemirsa yang diberkati Tuhan, setiap orang akan ada dalam sebuah proses kehidupan sampai kematian. Tetapi keyakinan dan kepercayaan Yesus menjamin sebuah kehidupan kekal oleh karena tindakan dan perbuatan dalam keyakinan dan kepercayaan kepada Kristus.
Itulah sebabnya Yesus memberi sebuah pernyataan yang luar biasa, bahwa siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang tidak mencintai nyawanya karena keyakinan dan percaya kepada Kristus akan memperoleh kehidupan yang kekal. Bacaan kita hari ini, kita akan ada dan berjalan dalam sebuah catatan tema, Yesus dimuliakan dalam penderitaan. Dan Yesus benar-benar mengalami semua proses penderitaan yang harus ia jalani. Dan proses penderitaan itu akan diakhiri dengan sebuah kematian. Dan dari kematian itu akan ada kebangkitan untuk setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan. Itulah sebabnya dalam bagian firman Tuhan ini, dalam percakapan ketika Yesus ada dengan orang-orang di tempat itu, terdengar sebuah suara dari sorga. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Sebab Yesus pada akhirnya akan dimuliakan di tengah-tengah seluruh proses penderitaan yang ia jalani. Oleh sebab itu dalam percakapan ini terjadi sebuah percakapan yang sulit, di mana dikatakan oleh orang-orang banyak itu, kami telah mendengarkan dari hukum Tuhan, hukum Taurat, bahwa Mesias tidak akan hidup selama-lamanya, bahwa Mesias akan tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa manusia, anak manusia itu akan mengalami kematian dan akan ditinggikan? Itulah yang menjadi sebuah persoalan besar di tengah-tengah banyak orang. Dalam bagian yang lain kita bisa melihat Yesus sendiri berkata bahwa jika biji sesawi itu tidak mati dan ditanam, maka tidak ada pertumbuhan. Oleh sebab itu Mesias akan mengalami penderitaan dan kematian, supaya dari kebangkitannya ia akan dimuliakan di dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu mengakhiri sebuah percakapan itu, Yesus berkata kepada banyak orang, percayalah kepada terang yang selama ini ada padamu, supaya kamu tidak tersesat. Sebab setiap orang yang berjalan di dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Oleh sebab itu sebagai pemirsa Klavos Sukacita, mari kita membangun keyakinan dan kepercayaan yang utuh kepada Kristus, bahwa penderitaan dan kematian Kristus itu benar-benar membawa suatu kebahagiaan, karena kehidupan kekal akan menjadi milik dan bagian dari kehidupan kita. Sebab penderitaan Kristus itu akan memungkinkan ia menjadi sosok yang sangat penting di tengah-tengah hidup ini. Itulah sebabnya di dalam penderitaan Yesus itu, ia mengalami kemuliaan di hadapan Bapanya di sorga. Sebagai orang-orang percaya, mari kita meyakini dan percaya kepada Kristus, supaya pada saatnya kita akan dimuliakan dengan memperoleh kehidupan yang kekal di tengah-tengah hidup ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu bagi kami di hari ini. Ajarlah kami supaya kami tetap ada, karena kami tetap hidup dengan penuh keyakinan dan kepercayaan kami yang utuh kepada Kristus. Sehingga kami memahami bahwa dalam penderitaan Kristus, kesetiaan dan ketaatannya membuat Dia ada dan dimuliakan di hadapan Allah Bapa di sorga. Ajarlah kami supaya kami tetap ada dan setia kepadamu Tuhan, sehingga kami pun akan memperoleh apa yang menjadi harapan kami, yaitu memiliki kehidupan yang kekal. Berkati semua pemirsa Klavos Sukacita, biarlah mereka selalu ada dan hidup dalam berkat, anugerah dan kesetiaan daripada Allah sendiri. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang setia melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan, dan biarlah mereka mampu melakukan yang terbaik untuk kemuliaan dan kepujian bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Shalom.